Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab At-Tafsir Al-Munir karangan Profesor Dr. Wahab As-Suhaili. Kita lanjutkan tafsir dari surah An-Nisa ayat ke-44 sampai 46 yang berjudul Sikap dan Perilaku Kaum Yahudi. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kaum Yahudi ini sudah ada di Madinah sejak Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke sana ya. Kalau dari catatan sejarah, kaum Yahudi masuk ke Madinah ini sejak tahun kedua sebelum Masehi, dan migrasi besar-besaran Yahudi ke Madinah ini terjadi pada abad ke-5 Masehi ya. Jadi kalau tadi itu abad kedua sebelum Masehi mereka sudah mulai masuk ke Madinah, tetapi yang dalam jumlah yang besar mereka tiba di Madinah secara besar-besaran pada abad ke-5 Masehi ya. Terutama setelah penghancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun ke-70 Masehi dan 135 Masehi. Mereka mencari tempat perlindungan yang kira-kira aman, bisa mereka gunakan untuk tempat tinggal dan mencari peluang-peluang ekonomi. Termasuk mereka datang ke Madinah. Di antara motivasinya karena nanti kedatangan Rasul akhir zaman itu ke Madinah. Jadi mereka pada awalnya ingin menyambut kedatangan Rasul akhir zaman yang menuju ke Madinah, tetapi ketika mereka ketahui Rasul ini bukan dari kalangan Bani Israel, maka mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pada saat Nabi hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi sudah berada ya, di Madinah, dan ada 3 suku besar dari kalangan Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, ada Bani Nadhir, yang masing-masing ini pada awalnya ketika kaum muslimin datang hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi itu mereka hidup rukun di bawah naungan Daulah Islamiyah di Madinah, dibuat perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Tetapi pada tahap berikutnya mereka melakukan pengkhianatan demi pengkhianatan. Mereka bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka melakukan pengkhianatan. Pertama dilakukan oleh Bani Qainuqa, kemudian mereka diusir oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian pengkhianatan berikutnya dilakukan oleh Bani Quraidah, dan pengkhianatan yang sesudahnya dilakukan oleh Bani Nadhir sesudah perang Ahzab atau perang Khandaq ya. Dan pada tahun ke-7 Hijriah dilakukan oleh Yahudi di Khaybar ya, walaupun tidak sampai diusir,
mereka takluk oleh kaum muslimin dan ada perjanjian damai. Mereka menggarap kebun-kebun kurma dan bagi hasil kepada kaum muslimin. Jadi itulah kurang lebih komunitas kaum Yahudi di Madinah yang selalu mereka membuat ulah kepada Rasul langsung ataupun kepada para sahabat, termasuk yang diabadikan di dalam ayat-ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, ilal ladzina, kepada orang-orang yang telah utu nasiba minal kitab, diberikan bagian pengetahuan dari kitab Taurat. Mereka itu yashtaruna dhalalah, membeli kesesatan, wa yuriduna an tadillus sabil, dan menghendaki agar kamu tersesat dari jalan yang benar. Wallahu a'lamu bi'adaikum, padahal Allah lebih tahu daripada kamu tentang musuh-musuhmu. Wa kafa billahi waliyah, cukuplah Allah menjadi pelindung. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah menjadi penolong kamu. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fit-tin. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Minal ladzina hadu, di antara orang-orang Yahudi ada yang yuharrifunal kalimah, mengubah perkataan amma wadhi'i, dari tempat-tempatnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata sami'na wa asayna, kami mendengar tetapi kami membangkang, tidak mentaati. Wasma', mereka mengatakan dan dengarlah. Ghayra musma', sedangkan engkau Nabi Muhammad sebenarnya tidak mendengar apapun. Kemudian mereka juga mengatakan wara'ina, ra'ina dengan memutarbalikkan, nanti ada penjelasannya ya. Mereka mengatakan ra'ina layyam bi alsinatihim, memutarbalikkan lidahnya. Wa ta'nam fitin, dan sekaligus di mereka memutarbalikkan lidahnya dan mencela agama. Wasma' wanzurna, walau annahum qalu, dan seandainya mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan patuh. Wasma' wanzurna, dan dengarkanlah serta perhatikanlah kami. Lakana khairan lahum wa aqwam, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Walakin la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah melaknat mereka karena kekufurannya. Fala yu'minuna illa qalilah, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit sekali. Jadi di antara orang-orang Yahudi khususnya, yang mereka ini ahli dalam bidang agamanya, hanya sedikit sekali yang akhirnya masuk Islam. Tidak sampai 10 orang di antara mereka yang akhirnya masuk Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita langsung ke sababun nuzul ayat ini. Ayat-ayat ini turun berkenaan dengan perilaku Yahudi Madinah. Diceritakan oleh Ibnu Ishaq bahwa Rifa'ah bin Zaid bin Atabud
adalah salah seorang pemuka kaum Yahudi. Apabila berbincang dengan Rasul, dia memutar-mutar lidahnya dan berkata, "Pasanglah telingamu wahai Muhammad, sehingga kami dapat memahamkan pikiran kami kepadamu." Kemudian dia mencela dan menghina agama Islam. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, hingga akhir ayat ini. Kemudian para ahli tafsir menceritakan bahwa ada pemuka agama dari kaum Yahudi yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Ini salah seorang pemuka agama kaum Yahudi bersama-sama 70 orang Yahudi lainnya pergi menuju Mekah setelah perang Uhud. Mereka hendak bersekutu dengan kafir Quraisy untuk mengkhianati Rasulullah SAW, sehingga kafir Quraisy mau membatalkan kesepakatan yang telah terjalin di antara mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Ka'ab ini kemudian datang ke rumah Abu Sufyan dan yang lainnya pergi ke rumah-rumah kafir Quraisy yang lainnya, disebar di Mekah ya, setelah perang Uhud. Abu Sufyan berkata kepada Ka'ab, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang membaca Alkitab dan juga mengetahuinya, sedangkan kami adalah kaum yang ummi, yang tidak bisa baca tulis." Jadi memang masyarakat Arab ya, Hijaz dan sekitarnya ini dikenal dengan kaum yang disebut ummiyun. Hanya sedikit sekali di antara komunitas atau masyarakat Arab ini yang bisa baca tulis. Mayoritas tidak bisa baca tulis. Termasuk Abu Sufyan mengatakan, kami adalah kaum yang ummi dan tidak pandai. Siapakah di antara kami yang lebih mendapat petunjuk dan lebih dekat dengan kebenaran? Kami ataukah Muhammad? Maka Ka'ab menjawab, "Coba terangkan dulu, apa agamamu?" Abu Sufyan kemudian menjelaskan, "Kami selalu menyembelih unta-unta gemuk untuk menyambut orang-orang yang berhaji, menyiapkan air minum untuk mereka, menghormati tamu, berusaha untuk membebaskan tawanan, menjalin ikatan persaudaraan, memakmurkan rumah Tuhan kami, yaitu Ka'bah, dan kami pun bertawaf mengelilinginya. Kami adalah penduduk tanah Al-Haram. Sedangkan Muhammad telah memisahkan diri dari agama nenek moyangnya, memutuskan jalinan persaudaraan dan menjauhi Al-Haram, yaitu dengan hijrah ke Madinah. Agama kami sudah lama ada, sedangkan agama Muhammad adalah agama yang baru." Ka'ab kemudian berkata, "Demi Allah, jalan kalian adalah jalan yang lebih mendapat petunjuk dibanding dengan jalan yang dilewati Muhammad." Kemudian Allah menurunkan ayat ini, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, hingga akhir ayat, yang maksudnya adalah Ka'ab dan kawan-kawannya. Nah, inilah jamaah sekalian ya, merupakan ya kadang-kadang sebuah berita atau fakta kebenaran ketika disampaikan dari sudut pandang yang subjektif pemberi berita. Ya, di sini kan Abu Sufyan menyampaikan informasi fakta tentang konstelasi antara agama Islam dan agama yang menyembah berhala yang dilakukan oleh orang-orang Mekah dan sekitarnya, seolah-olah agama yang dibawa oleh Rasul atau agama Islam ini agama yang memecah belah, yang sebelumnya mereka berada dalam ya kesatuan ataupun persaudaraan, tetapi seolah-olah dengan Islam menjadi terpisahkan antara saudara. Ayah terpisah dengan anaknya, saudara saling memusuhi, saling memerangi dan sebagainya. Jadi sudut pandang yang positif informasinya. Dan yang disampaikan kepada Ka'ab bin Ashraf ini kelebihan-kelebihan bangsa Quraisy yang dermawan, yang suka membantu, yang
royal, yang suka memuliakan tamu dan sebagainya ini. Karena kebiasaan haji sudah ada sejak zaman jahiliyah. Walaupun pelaksanaannya berbeda ya dengan pelaksanaan haji sesudah datangnya Islam. Mereka masih penuh dengan kesyirikan dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sopan. Nah, seperti itulah ya jawaban dari Ka'ab bin Ashraf. Ini langsung dijawab oleh Allah Ta'ala. Tidak benar apa yang disampaikan pendapatnya tersebut. Orang-orang yang mereka mendapatkan Alkitab, yaitu kitab Taurat, dan disebutkan secara rinci bagaimana sifat-sifat Rasul akhir zaman ini, mereka tidak mau menerimanya. Jadi berkonspirasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Hadirin hadirat rahimakumullah, tentang munasabah atau korelasi keserasian antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Setelah Allah Ta'ala menerangkan tentang besarnya pahala orang-orang yang mau mematuhi hukum-hukum syarak, dan juga menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang melanggar aturan hukum dengan metode at-targhib wa tarhib. Jadi at-targhib adalah memberi motivasi, memberi yaitu berita-berita gembira, sedangkan at-tarhib memberikan ancaman bagi yang melakukan kebaikan, diberikan targhib, diberikan motivasi dengan pahala, dengan surga. Adapun yang melakukan keburukan, kemaksiatan, diberikan tarhib. Tarhib adalah ancaman dari Allah Ta'ala, yaitu berupa azab di neraka dan kehidupan yang sempit. Pada ayat ini Allah menerangkan perilaku sebagian ahlul kitab yang meninggalkan dan mengabaikan beberapa hukum-hukum agama, mengubah kitab suci mereka, serta memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Maksud penguraian perilaku ahlul kitab untuk mengingatkan kaum beriman bahwa melaksanakan perintah-perintah agama secara konsisten adalah suatu kewajiban, dan juga untuk mengingatkan mereka bahwa orang yang meninggalkan aturan-aturan agama akan mendapatkan siksa yang pedih, seperti siksa yang diperoleh oleh kaum Yahudi di akhirat, di mana mereka sampai mengharap untuk dikembalikan lagi ke dalam tanah, namun mereka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi yang namanya penyimpangan-penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya bukan hanya terjadi saat ini, baik itu orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Yahudi yang mereka disebut ahlul kitab. Orang-orang Nasrani mendapatkan kitab Injil, kemudian orang-orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat. Kalau mereka berpegang teguh dengan kitabnya masing-masing, aslinya semuanya mengajarkan kepada tauhid, yaitu menghambakan kepada Allah semata-mata. Ajaran disampaikan oleh Nabi Musa, oleh nabi-nabi yang ada atau yang berasal dari Bani Israel. Kemudian ajaran disampaikan oleh Nabi Isa kepada pengikutnya itu adalah sama, yaitu ajaran kitab atau kembali kepada tauhid, penghambaan kepada Allah. Dan juga ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sama. Tetapi karena para ahlul kitab ini melakukan penyimpangan, orang-orang Yahudi ya, melakukan kesyirikan dengan diantaranya mengatakan Uzair adalah ibnullah. Kemudian orang-orang Nasrani yang melakukan penyimpangan dengan mengatakan Isa adalah ibnullah atau anak Allah. Maka inilah bentuk kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Mereka telah menyimpang dari ajaran kitab-kitab aslinya atau kitab-kitab samawinya. Toh Allah tetap mereka disebut dengan ahlul kitab. Nah, begitu pula kalau misalnya terjadi penyimpangan saat ini, ya mereka juga sama ahlul kitab. Walaupun penyimpangan saat ini juga lebih jauh menyimpang dari yang dilakukan oleh para pendahulunya. Nah, inilah korelasi antara ayat ini dengan yang sebelumnya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Allah Ta'ala menyampaikan, wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat orang yang diberi anugerah kitab Taurat, kemudian mereka mengubah petunjuk tersebut dengan mengikuti kesesatan, mengutamakan kekafiran daripada keimanan,
serta berpaling dari apa yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya, mereka juga meninggalkan ajaran-ajaran yang ditetapkan dalam kitab mereka, sehingga mereka bisa berbohong, menyakiti orang lain, dan memakan riba. Mereka juga menyembunyikan pengetahuan yang diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ritual-ritual keagamaan yang mereka lakukan hanya untuk mendapatkan harta dan ganjaran duniawi semata. Di antaranya pada saat kisah Salman Al-Farisi ketika berkelana dari kampung halamannya Persia untuk mencari kebenaran Islam, itu sampai di bumi Syam dan bertemu dengan para pendeta dari kaum Yahudi, dan dia ngawulo istilahnya ya, ataupun nyantrik pada salah satu pendeta di antara mereka, dan dikumpulkan ya semacam upeti-upeti dari masyarakat. Mereka setorkan kepada pendeta ini, ya itu sebagai bentuk untuk kemaslahatan umat lah. Nah ternyata setelah meninggalnya pendeta ini baru diketahui yang dikumpulkan itu untuk kepentingan pribadinya ya. Ada kurang lebih 6 gentong yang berisi uang full penuh. Nah ternyata itu untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Nah, maka kepercayaan Salman Al-Farisi langsung hilang ya kepada pendeta Yahudi ini, dan akhirnya berkelana lagi sampai ke Turki, kemudian kembali dan sampai ke Madinah. Nah, akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW dan masuk Islam. Itu contoh bagaimana mereka melakukan aktivitas-aktivitas untuk duniawinya semata-mata ya. Mereka juga ingin kamu ikut bersama-sama mereka terjerumus dalam kesesatan, sehingga kamu dan sahabat-sahabatmu mau mengingkari apa yang diturunkan Allah dan meninggalkan petunjuk dan ajaran-ajaran mulia yang telah kalian lakukan. Allah menegaskan, wahai orang yang beriman, Allah mengetahui siapakah musuh-musuh kalian, dan Allah mengingatkan kalian terhadap bahaya mereka. Hanya Allah lah zat yang sanggup melindungi kalian dari bujuk rayu dan tipu daya mereka, dan hanya Dialah yang mengatur urusan-urusan kalian. Allah akan melindungi orang yang memohon perlindungan kepadanya, dan cukuplah Allah sebagai penolong hamba-hamba yang meminta pertolongan kepadanya. Dialah zat yang menyingkirkan segala mara bahaya dari diri kalian, dan Dialah yang memberi petunjuk kepada kebaikan dan kebahagiaan. Dialah Allah yang menolong kalian menghadapi musuh-musuh dengan mengarahkan kalian untuk melakukan amal-amal soleh dan memberi petunjuk kepada kalian untuk bekerja sama dan menyiapkan kekuatan-kekuatan perang sehingga kalian akhirnya menang dalam menghadapi musuh. Janganlah kalian meminta belas kasihan dan pertolongan kepada selain Allah. Wa manasru illa min indillah. Sesungguhnya kemenangan itu murni dari Allah, bukan pemberian atau bukan jasa daripada musuh-musuh Islam. Dalam setiap peperangan bisa dipastikan jumlah kaum muslimin lebih sedikit dari orang-orang musuhnya atau dari orang-orang kafir, tetapi mereka mendapatkan kemenangan. Tindakan Yahudi terhadap kitab Taurat adalah menyia-nyiakan dan melupakannya, serta meninggalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kemudian Allah memperjelas siapakah orang yang diberi Alkitab tersebut dalam firman-Nya, minalladzina hadu, yaitu kata min dalam kalimat tersebut berfungsi untuk memperjelas jenis, sehingga kalimat ini sama dengan kalimat yang ada di ayat lain Al-Hajj 30 yang artinya, maka jauhilah olehmu perkara-perkara kotor itu, yaitu berhala-berhala ya. Jadi min ini dalam bahasa Arab penggunaannya ada yang sebagian menunjukkan arti min litab'id, artinya sebagian, tetapi ada sebagian yang menunjukkan makna lil bayan, untuk memberikan penjelasan. Min di sini makna lil bayan, untuk memberikan ketegasan ya,
Yang dimaksud alladzina utul kitab itu adalah orang-orang Yahudi. Kaum Yahudi tersebut mengubah kalimat-kalimat yang telah diturunkan Allah dalam Taurat dan memindahkannya di tempat asalnya ke tempat yang lain, yaitu dengan cara memaknai kalimat dengan makna yang bukan sebenarnya, seperti menakwilkan ataupun merubah memahami berita-berita gembira mengenai kedatangan Nabi Muhammad dengan memberi makna yang lain, atau seperti menakwilkan sosok Al-Masih dengan mereka-reka tokoh fiktif yang mereka tunggu kedatangannya hingga sekarang. Jadi memang tidak cocok, ataupun mereka orang-orang Yahudi sendiri tidak sekata, ya tidak seirama dengan pemahaman orang-orang Nasrani tentang masalah Isa ini. Mereka lebih mendiskreditkan Nabi Isa alaihissalam karena menyampaikan kebijakan-kebijakan yang seolah-olah tidak sama dengan yang dulu mereka warisi dari Nabi Musa. Ini adalah rekayasa daripada orang-orang Yahudi. Jadi mereka menafsirkan dengan tafsir-tafsir yang lain tentang Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam. Ada kalanya juga dengan cara memindah kata atau kalimat dari satu tempat dalam Alkitab ke tempat yang lain, sehingga mereka mencampur antara ajaran-ajaran Nabi Musa dengan aturan-aturan yang mereka tulis sendiri setelah itu. Mereka juga mencampur aduk antara ucapan para nabi dengan ucapan-ucapan lain yang diciptakan oleh para pengarang Taurat yang ada sekarang ini, dengan alasan sebagai pengganti kitab Taurat yang sudah hilang, ya. Karena memang tidak ada jaminan, ya. Kalau Allah memberikan jaminan pada Al-Quran dengan firman-Nya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memberikan penjagaan. Kitab Al-Quran tidak ada perubahan, itu dijaga oleh Allah, kemudian dijaga juga oleh para hafid, ya. Sehingga mereka penghafal Quran itu disebut hafid, memiliki makna menghafal dan menjaga, menghafal ayat-ayatnya dan sekaligus menjaga originalitas ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada yang berubah atau berganti yang dibaca oleh seseorang, maka para penghafal Quran segera meluruskan atau membenarkan atau memberikan revisi, ya, kalau ada kesalahan. Nah, adapun kitab-kitab yang lainnya, Taurat dan Injil, ini tidak ada jaminan, sehingga mudah untuk dirubah ataupun direkayasa tidak seperti aslinya itu. Mereka menyangka bahwa tindakan mereka mengubah Taurat untuk memperbaiki Taurat. Sebab utama terjadinya pencampur adukan adalah karena mereka menemukan potongan-potongan kertas Taurat setelah naskah asli yang diajarkan oleh Nabi Musa hilang, dan mereka ingin menyusun ulang potongan-potongan kertas tersebut. Namun mereka akhirnya mencampur adukkan di antara tulisan tersebut, bahkan memberi tambahan dan mengulang-ulang sebagaimana yang diterangkan oleh para peneliti dalam masalah ini, seperti Syekh Rahmatullah Al-Hindi dalam kitab Idharul Haq. Jadi kalau dulu sempat, ya, pada ceritanya itu kitab Taurat disimpan, ya, dikubur, kemudian ada seseorang yang dihidupkan, ya, kemudian pada saat itu, ya, setelah meninggal lama, yaitu yang akhirnya disebut Uzair, ya. Uzair itu adalah seorang nabi, itu bisa memberikan atau menghafalkan kitab Taurat yang sebelumnya hilang itu, ya. Jadi dihafalkan dengan hafalan yang sangat bagus. Nah, itulah asal muasal orang-orang Yahudi mengapa mengangkat Uzair sebagai anak Allah, itu karena Uzair ini punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada saat itu. Dia mampu menghafal kitab Taurat di luar kepala dengan hafalan yang sangat bagus, yang itu tidak dimiliki oleh manusia biasa. Nah, itulah sifat hulu atau berlebihan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada nabinya atau kepada Rasul di antara nabi-nabi yang lain. Orang-orang Yahudi tersebut berkata kepada Nabi Muhammad, kami mendengar perkataanmu, tapi kami menentang perintahmu, ya. Sami'na wa asoina itu. Imam Mujahid
mereka berkata kepada Nabi Muhammad, kami mendengar perkataanmu tetapi kami tidak menaatimu. Dengan penuh rasa benci dan hasad mereka juga berkata kepada Nabi, wasma ghairu musma. Maksudnya adalah, dengarlah wahai Muhammad, tapi hati mereka berkata, semoga Allah menutupi telingamu atau semoga ajakanmu tidak didengar. Mereka juga berkata ra'ina, yang merupakan isim fa'il dari kata ar-ra'unah, yang artinya adalah sangat bodoh atau bisa bermakna serampangan ya. Jadi kalau di kalangan orang Arab, kata ra'ina ini juga biasa digunakan untuk mengumpat dan mencela. Mereka tidak mau mengatakan undurna wa tamahal alaina, perhatikanlah kami dan berlembutlah dengan kami. Rasulullah telah melarang kaum beriman menggunakan kata ra'ina ini sebagaimana diterangkan di Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna. Wahai orang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina tetapi katakanlah undurna. Jadi ra'ina ini memiliki makna pasanglah telinga baik-baik kepada kami. Ini tidak boleh dikatakan oleh kaum muslimin karena mengandung unsur tasyabbuh atau meniru-niru yang dikatakan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah saat itu ya. Jadi inilah yang juga menjadi pelajaran bagi kita, tidak boleh tasyabbuh ataupun meniru apa yang dikatakan atau yang menjadi kebiasaan orang-orang kafir. Dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi ya. Nabi memberikan rambu-rambu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk di antara golongan mereka. Terutama dalam bab yang kaitannya dengan masalah akidah, masalah ibadah, dan juga masalah adab, muamalah, akhlak ini ya. Tidak boleh meniru-niru apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, termasuk di sini yang utama adalah orang-orang Yahudi, termasuk diantaranya ra'inah, perkataan ya, yang ini ditujukan pada Rasul untuk memberikan ejekan kepada Rasul, itu tidak boleh dikatakan oleh kaum muslimin. Ya mungkin kalau sekarang bisa dikiaskan macam-macam lah ya, kalau orang-orang yang non muslim mengatakan kalimat-kalimat tertentu yang tidak etis, maka kita jangan meniru-niru. Allah memberikan rambu-rambu, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm, jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang masalah itu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu ada pertanggungjawaban. Tidak boleh meniru budaya, tradisi dan segala macamnya, karena semua itu ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tidak boleh taklid dengan apa yang didapat dari orang-orang itu ya. Ini adalah 3 perilaku dosa yang dilakukan kaum Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW, baik ketika mereka sedang berbincang dengan Nabi maupun ketika mereka jauh dari Nabi. Mereka melakukan hal ini karena di hati mereka ada rasa hasad, benci, menganggap rendah pribadi Nabi ya. Karena itu tadi bukan dari keturunan Bani Israel. Mereka pun menggunakan kata yang mempunyai 2 arti, yaitu kata ra'ina. Mereka mengucapkannya dengan maksud untuk mencemooh dan merendahkan Nabi, bukan untuk menghormati dan memuliakan Nabi. Mereka lakukan dengan memutar balik mulutnya, sehingga kata yang bisa digunakan untuk maksud kebaikan mereka gunakan untuk tujuan mengumpat dan kejelekan serta menghina Islam. Dengan mengucapkan kata ra'ina, mereka bermaksud untuk mengaburkan makna supaya orang-orang menganggap bahwa mereka berkata ra'ina sam'aka, yang artinya adalah perhatikanlah kami dan kami akan mendengarkanmu. Mereka mengucapkan kata ra'ina dengan maksud mencemooh dan mencela Nabi, karena yang mereka maksudkan dengan kata itu adalah kata ra'ina yang berarti adalah bodoh tadi atau ceroboh. Ini merupakan bentuk kekejian dan kebatilan yang keterlaluan. Nah, contoh lain tentang pemutarbalikan kata yang mereka lakukan adalah penggunaan kalimat assalamualaikum ketika mereka berjumpa dengan Nabi. Arti kalimat itu adalah semoga kamu mati.
Ini kan kurang ajar mereka ya, mereka tidak beradab. Mereka menggunakan kalimat itu supaya orang-orang menduga bahwa mereka salah ucap ketika mengungkapkan salam yang seharusnya assalamualaikum. Namun Rasulullah mengetahui hal itu sehingga beliau menjawab ucapan itu dengan perkataan waalaikum, yang artinya adalah kamu juga akan mati, artinya kembalinya doa itu kepada kalian ya. Jadi inilah mereka melakukan atau mempelesetkan kata-kata yang baik menjadi kata-kata yang buruk ya. Ibnu Atiyah berkata, kebiasaan mereka ini sampai sekarang masih ada. Kami melihat ketika mereka mendidik anak-anak mereka, mereka mengajarkan kalimat-kalimat ini. Mereka menyuruh anak-anak menghafal kalimat yang harus diucapkan ketika bertemu dengan umat Islam. Kalimat itu secara lahiriah bermaksud penghormatan, namun sebenarnya adalah penghinaan. Kemudian Allah menerangkan kalimat-kalimat mulia yang seharusnya diucapkan. Allah menegaskan, kalaulah mereka mau mengatakan kami mau mendengar dan taat, dengarlah apa yang kami katakan dan perhatikan kami. Tunggulah, jangan cepat-cepat supaya kami paham apa yang kamu katakan adalah lebih baik bagi mereka dan lebih tepat untuk diucapkan, karena ucapan seperti itu akan membawa banyak faedah dan menunjukkan perilaku yang beradab. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan balasan yang mereka terima, yaitu mereka akan dijauhkan dari rahmat Allah dan tidak akan diberi petunjuk kepada jalan kebaikan selamanya. Allah menegaskan bahwa Dia melaknat mereka dan menghina mereka karena kekufuran mereka. Kekufuran menyebabkan seseorang tidak bisa berpikir dan bersopan santun ketika bertutur kata. Kufur itu maknanya adalah tertutup. Jadi kalau orang kafir maka tertutup mata hatinya, tertutup telinganya, tertutup panca inderanya, sehingga susah untuk menerima kebenaran ini. Mereka hanya mempunyai keimanan yang sangat tipis dan hati mereka jauh dari kebaikan, sehingga keimanan tidak dapat masuk ke hati mereka dan memberi manfaat kepada mereka. Jika mereka tidak punya iman, mereka tidak bisa diharapkan mempunyai amal yang membawa maslahat, pikiran yang lurus dan hati yang bersih. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ayat-ayat ini bermaksud untuk mencela kaum Yahudi di Madinah dan orang-orang yang bergabung dengan mereka. Orang-orang yang mempunyai perilaku seperti mereka dan mengikuti cara hidup mereka. Mereka semua dicela karena perilaku mereka sangat nista dan sikap mereka sangat hina, karena mereka banyak melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Mereka membeli atau memilih kesesatan dan menjual atau meninggalkan petunjuk. Mereka juga menginginkan umat Islam mengikuti kesesatan mereka dan meninggalkan jalan yang benar. Mereka memproklamirkan permusuhan kepada ajaran Islam dan umat Islam. Oleh sebab itu janganlah kalian menjadikan mereka sebagai kawan. Mereka adalah musuh kalian ya, terutama yang terjadi saat ini di Israel. Bukan hanya orang-orang tua, tapi mereka wariskan kebencian kepada masyarakat Palestina itu kepada istrinya, kepada anaknya, bahkan masih kecil-kecil itu sudah didoktrin untuk membenci dan memusuhi masyarakat di Palestina. Mereka telah mengubah firman-firman Allah, memindahkannya dari tempat yang asal dan mengartikannya dengan takwilan-takwilan yang melenceng. Mereka juga mencampur adukan antara firman Allah dengan tulisan-tulisan manusia yang melenceng dan penuh dengan kesalahan. Kitab Taurat mereka sekarang ini berisikan kalimat-kalimat yang merendahkan kemuliaan Allah dan menghina kehormatan para nabi. Di dalamnya juga tersimpan semangat permusuhan, kebencian terhadap umat lain selain kaum Yahudi. Ada juga ajakan untuk menghancurkan kota-kota dan meluluh lantakkan peradaban, merusak kekayaan hewani, nabati dan juga potensi-potensi industri. Ketika berkata dengan Nabi, mereka menunjukkan sifat congkak, sombong ya, menghina dan merendahkan pribadi Nabi. Mereka berkata, kami mendengar ucapanmu namun kami menentang perintahmu. Atau dengarlah, saya tidak mau mendengar. Imam Hasan al-Basri dan Mujahid berkata, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah, wahai Muhammad, apa yang kamu katakan itu tidak akan didengar dan dipatuhi. Mereka juga berkata ra'ina, yang artinya adalah bodoh. Nah, firman Allah Ta'ala layam bi alsinatihim menunjukkan bahwa
mereka memalingkan mulutnya dari kebenaran. Maksudnya adalah mereka mengikutkan mulutnya kepada suara hatinya, sehingga mereka pun mencela agama Islam. Bahkan mereka berkata kepada para sahabat, kalau dia memang Nabi, tentulah dia tahu bahwa kami mencemoohnya. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu perkataan itu, perkara itu pada Rasulullah, dan ini merupakan tanda-tanda kenabiannya. Lalu Nabi melarang sahabat-sahabatnya mengucapkan kata ra'ina. Yang terakhir, kalau seandainya orang-orang Yahudi itu berbicara dengan Nabi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sopan, tentunya itu akan membawa kebaikan kepada mereka. Namun sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kalaupun beriman, maka imannya sangat tipis sekali, sehingga tidak layak untuk dikatakan sebagai orang beriman, ya. Sangat sedikit di antara mereka yang beriman, ya. Pada akhirnya, ya, di antaranya ada tokoh Yahudi yang namanya Zaid bin Sa'nah, ya. Dia suatu saat ingin menagih hutang pada Rasul, ya, dengan tiba-tiba, dengan cara yang kasar, tapi Nabi sabar. Kemudian Umar diperintahkan untuk membayarkan, dan ketika Umar mengetahui ini Zaid bin Sa'nah yang merupakan orang yang alim di kalangan orang Yahudi yang hafal kitab Taurat, ya, tahu tentang Rasul akhir zaman, nah Umar bertanya, apa yang kamu lakukan tadi wahai Zaid? Dia mengatakan, si Zaid ini saya tahu tentang sifat Nabi Muhammad ini, tapi saya ingin membuktikan apakah betul dia ini orang yang memiliki sifat rahmahnya mendahului emosinya. Tadi sudah saya buktikan dia sabar, dan maka dia bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Ini hanya minoritas tadi yang kita sebutkan, ya, tidak lebih dari 10 para rahib daripada Yahudi yang akhirnya masuk Islam. Baiklah jemaah sekalian, mudah-mudahan dengan memahami ayat ini kita bisa memiliki informasi tentang betapa jahatnya sifat-sifat orang Yahudi dari dulu sampai nantinya, dan kita bisa waspada dengan segala tipu daya mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita semuanya, istiqomah dalam kebaikan, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.